Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lintang Asih Muzahirunisa dengan NIM J0024025 dari kelompok A2. Jadi, video ini saya buat untuk memenuhi laporan Laboratorium Anatomi Blok 1.3. Jadi, langsung saja ke laporan yang pertama. Jadi, di sini ada kasus, Alif baru saja flexing ke circle tongkrongannya, gara-gara perutnya mirip roti sobek pas mereka nongkrong. Teman-temannya yang merasa insecure bertanya ke Alif bagaimana cara bisa bikin six packs maksimal. Alif sebagai Jin Bro yang profesional memulai penjelasan tentang anatomi otot yang bikin perut jadi kotak-kotak. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, yang A, jelaskan tentang pembagian lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. Terus yang B, jelaskan sistem otot yang ada di abdomen. Terus yang C, jelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Baik, di sini saya akan jelaskan untuk yang pertama, lapisan dinding abdomen. Jadi, eh, lapisan dinding abdomen itu dibagi dua, ada yang anterolateral sama yang posterior. Nah, itu sebenarnya mirip, tapi ada beberapa perbedaan. Nah, jadi untuk yang anterolateral dulu, di sini ada lapisannya ada kulit, fascia superficialis, fascia profunda, terus ada musculi lat aponeurosisnya, ada obliquus externus, obliquus internus, musculus transversalis, rectus abdominis, sama piramidalis. Terus yang kelima ada fascia transversalis, terus ada fascia extraperitonealis, sama peritoneum parietale. Nah, yang posterior ini ada yang sedikit membedakan. Nah, kalau di posterior itu nggak ada fascia profunda sama fascia transversalis. Terus yang membedakan lagi adalah muskulusnya. Jadi kalau di posterior itu lapisan pertamanya adalah latissimus dorsi. Untuk yang kedua itu ada ketemu lagi obliquus externus abdominis. Nah, terus tapi ada beberapa otot lain itu ada erector spinae, terus ada longissimus dorsi sama serratus posterior et inferior. Terus untuk lapisan ketiga itu ada multifidus, musculus multifidus, terus ada musculus interspinalis, terus ada ini tadi musculus obliquus internus. Terus untuk lapisan yang keempat itu ada musculus quadratus lumborum, terus ada iliopsoas sama transversus abdominis. Nah, terus ini kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama adalah ini yang anterolateral tadi itu ada skin. Nah, jadi skin itu seperti namanya dia itu kulit. Nah, di sini kulit itu melekat pada struktur yang terletak di bawahnya dengan longgar, kecuali di bawahnya umbilikus itu nggak longgar. Nah, terus lanjut aja ke fascia yang kedua ada fascia superficialis. Nah, di sini superficialis dibagi jadi dua lagi. Ada fascia camper sama fascia scarpa. Nah, fascia camper ini isinya adalah panniculus adiposus atau di sini ada tulisannya fatty layer. Jadi kayak isinya lemak-lemak gitu. Nah, terus yang satunya lagi ada fascia scarpa. Nah, fascia scarpa ini nanti akan membentuk perluasan. Kalau ini ada gambarnya. Nah, ini adalah fascia scarpa. Mana ya? Ya, yang ungu. Yang ungu, fascia scarpa. Nah, dia nanti akan membentuk perluasan ke skrotum. Namanya nanti jadi fascia dartos. Terus kalau dia lanjut lagi, terus ketemu sampai ketemu perineum, itu namanya jadi fascia coles. Terus dia juga ada perluasan ke regiofemur, tepatnya di bawah ligamentum inguinalis. Itu nanti namanya adalah fascia lata. Tuh, terus lanjut ke lapisan yang ketiga ini adalah fascia profunda. Nah, fascia profunda ini dia akan lapisan tipis yang nanti nutupi nih muskulus-muskulus. Nah, dia dibagi tiga, ada lamina superficialis, terus lamina intermediate, sama lamina profunda. Terus lanjut ke muskulusnya. Nah, di sini ada hmm, musculus et aponeurosis. Nah, kalau di anterolateral ini ada
flat muscle sama vertical muscle. Nah, kalau flat muscle ini yang flat ini ada tiga, ada musculus obliquus externus, musculus obliquus internus sama musculus transversus abdominis. Nah, terus kalau yang vertical muscle itu yang ini itu ada musculus rectus abdominis sama musculus pyramidalis. Nah, jadi untuk musculus rectus abdominis ini nanti akan dibungkus sama aponeurosisnya ini flat muscle. Jadi kan ini berlanjut ke sini jadi aponeurosis. Terus membungkus si vertical muscle. Nah, bungkusannya ini namanya adalah vagina musculi recti. Oke, terus lanjut ke lapisan yang kelima. Nah, nanti mungkin untuk detail dari muskulusnya akan dijelaskan lagi di eh, yang nomor B. Oke, yang lapisan kelima ada fascia transversalis. Nah, jadi fascia transversalis ini yang lebih profunda lagi ya. Ini bisa dilihat. Terus selanjutnya ada ini ekstra ekstra peritonei. Oh ya, tadi yang fascia transversalis itu paling terlihat yang di ini transversus abdominis sebelah dalamnya ya karena kayak langsung dalamnya gitu. Oke, lanjut yang keenam tadi ada extra peritoneum. Nah, itu eh, fasianya berisi fat ini lemak. Terus kalau dia ke anterior, ini ada gambarnya. Kalau dia ke anterior, namanya adalah preperitoneale. Terus kalau ke posterior itu namanya adalah retroperitoneale. Tuh. Terus lanjut lagi ke yang selanjutnya. Ini ada parietal peritoneum. Jadi peritoneum itu dibagi jadi dua. Ada yang ini mana ya? Nah, ini ada yang peritoneum parietale sama yang peritoneum viscerale. Jadi kalau yang peritoneum parietale itu nanti akan dia melapisi si dinding abdomen di sini yang luar. Nah, tapi kalau yang peritoneum viscerale itu kayak melapisi si organ-organ dalam, namanya aja visceral. Maka dia yang melapisi organ-organ yang di dalam gitu. Terus nanti ada ini kavum peritonei. Nah, kavum peritonei ini ada yang namanya kavum peritonei mayor. Nah, ini di sini nggak ada keterangannya, tapi di sini ada kavum peritonei minor yang kecil yang di sini. Terus yang di luar ini adalah kavum peritonei mayor. Nah, di situ nanti akan ada eh, apa ya? Ketemunya di yang namanya foramen epiploica winslowi gitu di sini. Baik, jadi itu tadi lapisan dari dinding abdomen yang anterolateral sama posterior. Jadi di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem ototnya. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan bahwa otot di dinding abdomen itu ada flat muscle sama vertical muscle. Nah, di sini untuk flat muscle itu ada musculus obliquus externus itu bentuknya kayak A. Terus untuk obliquus internus itu superomedial itu bentuknya ini inferomedial, ini superomedial itu bentuknya kayak V. Terus transversus abdominis itu berarti karena transversus dia bentuknya kayak ya udah garis-garis gitu. Nah, ini namanya flat muscle. Nah, terus ini ada vertical muscle. Nah, vertical muscle ini ada rectus abdominis sama pyramidalis. Nah, tapi pyramidalis itu kayak nggak semua orang punya dan mungkin jarang ditemukan gitu. Nah, oke, kita lihat dulu di sini. Jadi untuk musculus rectus abdominis itu nanti atau vertical muscle-nya itu dibungkus sama lanjutan dari musculus ini, musculus
fat muscle itu nanti kan berlanjut jadi aponeurosis. Nah, di sini nanti akan membungkus si vertikal muscle. Nah, terus ini di sini juga ada yang membedakan nih antara yang atas sama yang bawah. Nah, jadi kalau yang atas itu ada, ini kan namanya tadi vagina musculorecti yang membungkus. Yang 3/4 atas itu kayak full kan dibungkus. Terus kalau yang bawah kita lihat bahwa di bawahnya nggak ada nih, nggak ada bungkusannya. Nah, jadi muskulus yang 1/4 bagian bawah itu nanti akan langsung apa ya, berhubungan nempel sama ini fascia transversalis gitu. Oke, terus lanjut dulu di struktur penggantung. Nah, jadi di sini kita jelasin dulu tadi kan ada peritoneum, parietale, sama viscerale. Nah, jadi peritoneum, parietale sama viscerale. Nah, ini kan di sini parietale di sini. Terus ini ada visceral. Lanjut ke visceral kandiepar. Nah, di sini nanti akan lanjut jadi ini. Di sini ini namanya omentum minus. Yang mana nih gambarnya? Pokoknya segala yang di bawah hepar tapi di atas kurvatura minor itu namanya momentum minus. Nah, kalau yang bawah, yang di bawahnya kurvatura mayor ini nanti kan berlanjut tuh ke bawah. Itu namanya adalah momentum eh, maius gitu. Nah, omentum minus itu ada dua ligamentum yang membentuk. Ada ligamentum hepatoduodenale sama gastrohepatika. Nah, kalau yang omentum maius itu ada 4 ligamentum. Ada ligamentum gastrofrenica, gastrosplenica, gastrocolica, sama splenoreanale, splenoreanalis. Tuh. Nah, struktur penggantung ini itu namanya nanti adalah mesenteri, guys. Jadi, eh, mesenteri itu adalah lipatan peritoneum yang nanti membentang dari parietal yang tadi udah tak jelasin sama visceral gitu. Nah, contoh-contoh alat penggantungnya itu apa aja? Jadi yang pertama itu ada mesenteri. Mesenterium, sorry, itu adalah penggantungnya intestinum tenue. Oke, jadi intestinum tenue ini contoh gambarannya. Ini adalah kita bayangin intestinum tenue. Nah, di sini ada peritoneum viscerale yang nanti dia akan gabung ke peritoneum parietale, terus ini ada dinding ini ya, abdomen. Nah, ini nih. Nah, yang menghubungkan itu namanya adalah mesenterium. Nah, kalau di kolon itu nanti namanya adalah mesokolon. Kalau di appendix namanya mesoappendix gitu. Jadi pokoknya kayak dia itu yang menggantungkan organ-organ itu ke dinding eh, dinding posterior abdomen gitu. Dan juga dia yang menghubungkan antara ini peritoneum viscerale sama peritoneum parietale yang mana yaitu tadi di dinding abdomen. Tuh. Oke, gitu aja untuk struktur laporan yang kedua. Di sini ada kasus Randy adalah seorang mahasiswa yang sangat gemar menghadiri acara makan bersama, terutama di restoran dengan konsep all you can eat. Namun pada suatu kesempatan Randy merasa tidak nyaman karena cepat merasa kenyang padahal baru saja memulai makannya. Hal ini membuatnya khawatir ada yang tidak normal dalam sistem pencernaannya. Sebagai teman yang baik, jelaskan ke Randy tentang traktus digestivus superior mulai dari mulut sampai lambung serta gimana kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan saat dia lagi makan rakus di all you can eat. Nah, di sini ada kavitas oris yang pertama. Jadi ini menjelaskan dari mulut sampai ke lambung. Nah, kavitas oris itu dibagi jadi dua. Ada yang vestibulum oris sama kavitas oris propria. Nah, batas-batasnya untuk yang vestibulum oris itu ada anterolateral, yang depan itu ada labium superius et inferius, itu bibir, terus ada corpus adiposus bucce. Terus untuk yang superior itu ada lipatan membran mukosa dari labium superius oris dan corpus adiposus buke ke arah gingiva. Nah, yang inferior itu sama, tinggal diganti aja. Berarti dari labium
inferius oris gitu. Terus yang dorsal itu ada processus alveolaris maxilla et mandibula sama arcus dentalis superior et inferior. Nah, terus ada yang dalam atau cavitas oris propria yang di belakang gigi itu anterolateralnya yang ini itu ada processus alveolaris maxilla et mandibula. Terus superior itu ada palatum durum sama palatum mol. Terus di basis ada diafragma oris. Terus di ini ada isthmus fautium yang nanti akan berhubungan ke orofaring. Oke, jadi ini palatum. Palatum itu ada dua, palatum durum sama palatum mol. Palatum durum itu nanti dibagi lagi jadi 2/3 sama sepertiga. Yang dua per tiga itu ada processus palatinus osis maxillaris. Terus yang sepertiga ke apa? Sepertiga posterior itu ada lamina horizontalis osis palatini. Terus ada palatum mol itu dibentuk sama beberapa otot ada 5 itu TL pub, tensor veli palatini, levator veli palatini, palatopharyngeus, uvulae, sama palatoglossus. Itu terus selanjutnya ada lingua, lingua ya lidah ya. Itu nanti ada dibagi posul kalis sama presul kalis karena itu kan ada ini ya sulcus eh sulcus terminalis. Nah, yang di depan itu nanti ada kayak hmm, eh, apa namanya? Papila-papila. Ada kayak yang namanya papilla fungiformis, terus circumvallata, terus ada fungiform sama foliate. Tuh, terus selanjutnya ada ke next dulu ya. Next dulu ke orofaring. Nah, jadi di sini orofaring itu adalah bagian dari faring kan. Nah, di sini ada nasofaring, orofaring sama laringofaring. Nah, ini dia ada di vertebrae cervical 2 sampai 3. Nah, kalau ini kan nasofaring 1 2 terus 2 3 terus 3 6 kan urutannya. Jadi ini kita bahas yang orofaring. Nah, orofaring nanti akan berhubungan sama ini, cavitas oris propria melalui yang tadi yang batas belakangnya cavitas oris propria itu ada isthmus fautium. Nah, itu aja untuk orofaring. Terus ada esofagus. Nah, esofagus itu next. Maaf agak nge-lag. Oke, ini esofagus itu basically dia adalah tabung yang menghubungkan laringofaring ke bagian atasnya gaster namanya orificium cardiaca gaster. Nah, si esofagus itu dibagi jadi 3 pars. Yang pertama ada pars cervicalis itu dari vertebrae cervical 6 sampai vertebrae thoracal 1. Heeh. Terus untuk pars thoracica itu ada dari vertebrae thoracal 1 sampai 10, terus abdominalis itu 10 11 gitu. Terus di sini ada angustia atau penyempitan di esofagus. Itu ada 3 penyempitan, ada angustia superior, media sama inferior. Nah, yang angustia superior itu ada di vertebrae cervical 6. Nah, itu namanya adalah constrictio faringo-oesophagealis. Di situ ada musculus eh, crisopharyngeus sama cartilago crisoidea. Terus yang ini itu karena ada pendesakan dari arcus aorta sama bronchus primarius dexter menyilang kan ini. Nah, terus ini namanya adalah angustia media atau constrictio anu lupa. Pokoknya ini media. Terus yang ini ada angustia inferior itu ada di vertebrae thoracal 10. Oh ya, kalau ini vertebrae thoracal 4 atau 5. Nah, yang 10 ini karena ada pendesakan dari ini, ya terus oesophagus gitu. Lanjut dulu ke tractus digestivus superior yang salah ya ini. Ini harusnya gaster. Oke, jadi kalau gaster itu sebenarnya ada 4 bagian, ada pars cardiaca atau pintu masuknya gaster, terus ada fundus gastricus, ini yang bentuknya kayak kubah, terus ini ada corpus, terus ini ada pilorus. Nah, pilorus ini dibagi jadi 2, ada pilorus antrum pilorus sama pilorus canalis. Nah, terus di sini juga ada insisura lekuan-lekuan ini, insisura angularis sama cardiaca. Terus juga ada ini bagian ini.
Namanya adalah kurvatura gastrika mayor, ini kurvatura gastrika minor. Ini minor, sorry. Ini minor, ini mayor. Kalau yang minor itu nanti akan digantung oleh tadi momentum minus. Kalau yang ini akan digantung sama momentum maius gitu. Terus ini nanti akan lanjut ke duodenum. Oh iya, terus ini ada lapisan dari gas, apa namanya? Ini gaster. Nah, jadi untuk lapisan dari gaster itu ada tunika-tunika. Jadi yang pertama ada tunika mukosa, itu yang bagian dalam, paling dalam. Jadi kan ini ada ruge-ruge, itu namanya adalah tunika mukosa. Terus ada ke atas lagi ada mukosa, terus ada muskularis, muskularis ada tiga, itu ada longitudinal, longitudinal, sikular, sama obliku. Terus habis itu di paling luar ada tunika serosa gitu. Jadi itu untuk laporan lanjut ke laporan yang ketiga. Jadi ada kasus Andre, seorang mahasiswa tingkat akhir, merasa tidak nyaman setelah mengonsumsi makanan cepat saji selama sebulan penuh karena kesibukan menyelesaikan skripsi. Ia sering mengalami perut kembung, rasa tidak nyaman di bagian perut, dan gangguan buang air besar. Dalam obrolan ringan di kampus, Andre mengeluh kepada Anda. Sebagai teman yang baik, jelaskan kepada Andre tentang traktus digestivus inferior. Nah, soalnya ada jelaskan tentang perbedaan jejunum dan ileum, terus jelaskan struktur bangunan di kolon, sama jelaskan struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Oke, nah ini pertama adalah perbedaan jejunum dan ileum. Nah, jadi ini adalah gambar ileum, ini adalah jejunum. Nah, ileum ini iya, yang pertama itu adalah letaknya. Nah, jejunum itu ada di regio umbilicalis. Kalau ileum ada di kanan bawah kavum abdomen, abdomen sama pelvis. Nah, terus warnanya jejunum itu lebih merah. Kalau yang ini lebih pink. Terus diameter sama besarnya itu jejunum lebih besar sama lebih lebar. Sorry, lebih tebal sedikit sama lebih, iya, lebih gedean. Terus untuk vasa rekta, ini vasa rekta jejunum itu lebih panjang. Terus ini lebih pendek kan yang ileum. Terus ada arcade. Arcade ini kalau yang jejunum itu kayak lebih cuma satu atau dua tingkat kan. Kalau yang ileum itu lebih banyak kayak bertingkat-tingkat gitu. Nah, terus ada lemak mesenteri. Ini kalau jejunum itu lebih sedikit, ini lebih banyak. Terus plika sirkularisnya ini lebih besar, terus tinggi, rapat. Kalau ini berarti kebalikannya. Terus flat bayarnya ini ada beberapa. Ini yang banyak ileum. Oke, lanjut ke struktur bangunan di kolon. Nah, jadi ini adalah kolon, guys. Nah, yang pertama ini kan dari sekum, ini kan dari intestinum tenue. Ini ke sini sekum, terus ada kolon ascendens. Kolon ascendens, ini ada tikungan. Ini namanya adalah flexura coli kanan berarti dextra. Terus ini lanjut ke transversum. Terus ini flexura coli sinistra. Terus lanjut ke bawah. Ini adalah kolon descendens. Terus ke sini ada kolon sigmoideo. Oke, terus ini lanjut ke rektum. Nah, terus ini ada beberapa bangunan penting. Nah, yang pertama itu ada haustra. Haustra itu haustra sama incisura. Nah, jadi incisura itu kayak lekuan-lekuan ke dalam gitu. Nah, jadi itu kayak bukit sama lembah. Jadi bukitnya adalah haustra, lembahnya adalah si eh, incisura. Nah, incisura itu dari dalam itu kelihatan ini kan kayak ke dalam gitu. Itu namanya adalah plica semiulnares coli. Terus juga ada tinea coli. Di sini tinea coli dibagi jadi tiga. Yang pertama ada tinea omental, omentalis. Terus yang di sini ada mesokolika. Nah, yang omentalis itu dilekati sama omentum maius. Kalau yang ini mesokolika itu dilekati sama mesokolon. Kalau yang di sini adalah ada yang namanya Taenia libera. Berarti kan libera kan kayak bebas. Berarti dia tidak dilekati oleh struktur apapun gitu. Terus ini yang terakhir ada appendices epiploica. Dia kayak kantong-kantong yang isinya adalah lemak. Tuh. Ya, lanjut dulu ke rektum sama anus. Oke, jadi untuk rektum anus itu yang pertama di sini rektum ya. Jadi itu adalah bagian terminal dari intestinum crassum. Jadi kan dia lanjutan dari kolon
sigmoideum ya. Nanti akan berlanjut jadi rektum. Nah, rektum itu nanti akan dibagi jadi dua bagian. Yang pertama ada eh, rektum proprium, yang kedua ada kanalis analis. Nah, rektum proprium itu di bagian luar itu ada dua fleksura. Ini fleksura sacralis, yang ini fleksura perinealis. Terus di dalamnya itu ada lipatan. Berarti plika. Nih, ada plika transversal recti. Nah, terus zona transisi antara rektum sama kanalis analis itu namanya adalah linea anorectalis gitu. Terus selanjutnya ada kanalis analis ya. Jadi kanalis analis itu kayak lapisan otot yang berkembang dengan baik. Terus stratum longitudinalnya adalah kayak dia tuh lengkap. Jadi di situ nggak ada yang namanya tainia lagi gitu. Nah, kanalis analis itu nanti akan ada tiga segmen. Ada zona kolumnaris, pecten analis, terus zona kutanea sama hemoroideus. Tuh, terus di permukaan kanalis analis itu nanti kita akan kayak menjumpai suatu struktur. Nah, ini, maaf, nggak bisa di next. Oke, ini. Ini ada columna rectalis, nanti di sini, terus ada vulvulae anales ini, terus ada sinus anales. Sinus anales itu kayak cekungan yang di antara ini valvulae ini namanya adalah sinus rectalis. Tuh. Nah, terus selanjutnya adalah otot-otot sphincter. Nah, ini ada musculus sphincter ani internus sama musculus corrugator ani. Ini adalah otot polos. Terus yang ini musculus levator ani sama sphincter ani externus itu adalah tadi ini adalah otot internus sama corrugator ani, bener ya polos ting. Ini polos, yang ini adalah yang skelet gitu. Oke, oke, jadi sekian laporan 1.3 yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak salahnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.